wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Syifaur Rahmah. Saya dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Kali ini saya akan memenuhi tugas UAS akhir semester 4 mata kuliah Pendidikan Agama Islam jenjang usia sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Saihul Abbas MPD dengan materi yaitu pembelajaran surat Al-Fil menggunakan metode bercerita dengan QR. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Kaifa haluk ya Nazmi? Kaifa haluk ya Salsa? Kaifa haluk ya Dafa? Kaifa haluk ya Adel? Kaifa haluk ya Naswa? Kaifa haluk ya Nabila? Alhamdulillah. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsun asabi'ah hiya ibhamun asababatun al-wusta al-binsirun al-binsirun. Doa tambah ilmu. Doa pembuka hati. Rabbish Hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini Bu Ayu akan memberikan materi tentang surat Al-Fil. Surat apa? Al-Fil. Oke, sekarang anak-anak silakan buka Al-Qur'annya. Ya, kita buka surat Al-Fil. Di juz 30, coba. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya surat Al-Filnya. Silakan dilihat dalam Al-Qur'an. Yuk sama-sama baca dari ta'awun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? 2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? 3. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong 4. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang dibakar 5. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya. Terima kasih ya Teh Adel sudah membacakan isi kandungan dari surat Al-Fil. Nah, surat Al-Fil adalah surat yang ke-105 dalam Al-Qur'an. Surat ini menceritakan bagaimana Allah melindungi Ka'bah dari serangan pasukan
oleh Raja Abraha. Kali ini Bu Ayu mau menceritakan tentang pasukan Gajah Abraha. Nah, tadi dalam surat Al-Fil itu sudah ada ceritanya. Nah, sekarang anak-anak mau tahu gak gimana ceritanya? Mau? Oke, diceritakan ya. Di sebuah negeri bernama Yaman, Raja Abraha membangun gereja yang sangat megah. Dia ingin orang-orang yang dulu beribadah di sekitar Ka'bah beralih ke sana. Ternyata tak banyak yang ingin melakukan yang melakukannya. Raja Abraha pun menjadi kecewa dan ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi Raja Abraha itu orang Islam atau bukan jadi? Bukan, karena Raja Abraha mempunyai apa tadi katanya? Gereja. Berarti gereja itu tempat beribadahnya siapa? Orang Kristen, betul. Kalau orang Islam di mana? Ya, di masjid, di Ka'bah, betul. Nah, dengan kekuatan penuh, Abraha membawa pasukan yang sangat banyak. Beberapa di antaranya mengendarai gajah. Raja Abraha menaiki gajah yang paling besar. Nah, tuh. Pasukan bergajah milik Abraha memerangi semua bangsa Arab yang mereka lalui. Dia juga ingin menguasai wilayah di sekitar Mekah. Mendengar hal itu, penduduk Mekah pun ketakutan. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan pasukan Abraha. Akhirnya, mereka pun memilih pergi ke atas bukit untuk berlindung. Abdul Muthalib, siapa coba Abdul Muthalib? Iya betul, kakeknya Nabi Muhammad, tokoh masyarakat Quraisy, mengajak mereka untuk berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib adalah kakeknya Rasulullah. Allah pun melindungi Ka'bah dan Mekah. Allah utus pasukan burung yang membawa kerikil panas di kaki-kaki mereka. Mereka melemparkan kerikil itu ke pasukan Abraha. Pasukan Abraha pun kocar-kacir dan musnah. Allah sendiri yang melindungi Baitullah dari segala ancaman. Pada tahun itulah Rasul terakhir utusan Allah dilahirkan di kota Mekah. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad lahir ada kejadian. Ya, kejadiannya apa? Apa coba tadi? Pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Nah, pesan hikmah dari cerita yang tadi yaitu Raja Abraha dengan sombong dan yakin akan bisa menghancurkan Ka'bah dengan kekuatannya. Namun kekuatannya tidaklah ada artinya jika di hadapan Allah, Sang Maha Kuasa. Maka janganlah kita sombong akan ketakutan kita, karena jika Allah berkehendak, dalam sekejap akan hilang kekuatan itu. Nah, tadi dalam surat Al-Fil ayat 1 dan ayat 2 artinya, tidaklah engkau wahai Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Tadi ayat 1 dan kedua gimana bunyinya? Coba baca sama-sama. Bismillah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, tadi ayat 1 dan ayat 2. Nah, itulah artinya yang tadi. Nah, sekarang nih, anak-anak bisa lihat ke depan. Di sini, di dalam buku ini ada tulisannya nih. Ada scan nih. Ini itu namanya QR. Namanya apa? QR. Nah, nanti QR ini anak-anak bisa difoto ininya. Terus dilihat ceritanya dalam buku ini itu bisa didongengin. Anak-anak kalau misalnya lagi sama adiknya, terus adiknya pengen dengar cerita tapi gak mau sama kakaknya, boleh didengerin. Ini itu ada audionya, ada suaranya. Kita dengerin sama-sama ya. Caranya, nih di sini anak-anak tahu Google gak? Tahu nih Google. Nah, sebelah sini ini kan ada Google nih. Nah, kita buka Google-nya. Terus di sini nih ada gambar kamera. Ya, ada gambar kamera. Diklik gambar kameranya. Nah, jadi ada kan kameranya.
ininya dideketin. Tuh, nanti dikasih contoh. Nanti caranya. Nah, ada ininya. Linknya diklik. Linknya diklik. Terus langsung ada suaranya. Dengarkan ya. Pasukan gajah Abraha di sebuah negeri bernama Yaman. Raja Abraha membangun gereja yang sangat megah. Dia ingin orang-orang yang beribadah di sekitar Ka'bah beralih ke sana. Nah, itu contohnya ya. Nanti anak-anak Bu Ayu kasih buku satu-satu untuk contohnya ya, mencontohkan bagaimana cara menggunakan QR. Nah, selain QR itu bisa untuk scan kayak gini, anak-anak juga bisa nih contohnya. Misalnya anak-anak pengen tahu harga ini. Pengen tahu harga ini misalnya ya. Bisa difotoin kayak gini contohnya. Ininya buka lagi. Aduh, buka lagi ininya. Terus foto ininya. Foto ininya. Nah, di sini tuh di bawahnya tuh ada harga-harganya. Tuh, jadi anak-anak bukan hanya bisa mencari tahu atau QR apa aja boleh. Mau tahu nih harga Quran ini berapa, atau anak-anak pengen beli, atau mau tahu hewan apakah ini, misal ada hewan nih yang anak-anak tuh nggak tahu ini hewan apa, misalnya nggak tahu nih hewan apa, sama anak-anak teh dicari tahu ini tuh hewan apa sih, terus difotoin. Nyari tahu ini hewannya apa itu bisa, itu pakainya QR, oke? Nanti dicoba ya. Ya, coba di QR, diklik yang pencariannya. Nah, itu yang atas, ya. Ini bisa sambil dibaca boleh. Ada gak suaranya? Paus dan Nabi Yunus. Malam itu, gelombang air di laut cukup kuat. Sebuah kapal penumpang terombang-ambing di tengah itu kelebihan muatan. Para penumpang di kapal itu sedang mengundi siapa yang harus turun dari Ya. Nabi Yunus alaihissalam lah yang keempat. Nabi Yunus alaihissalam pun tenggelam. Begitu masuk ke dalam air, ada sebuah makhluk besar sudah siap. Volumenya gedein teh. Paus besar itu saat ini berbagi kepada Allah Ta'ala. Nah, ini sambil dibaca boleh. Yunus alaihissalam di bawah jisr besar yang dalam dan luas. Di dalam perut Paus Kameranya. Ya, terus kasih ituin. Ya. Nah, klik itunya. Ya, klik. Klik ya, oke. Ada suaranya nggak? Itu belum, udah belum. Nanti kalau udah gambarnya, nah. Ular mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan Firaun dan kaumnya dari kesesatan. Firaun adalah seorang raja yang sombong Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah memberi Nabi Musa mukjizat. Mukjizat itu menjadi bukti kebesaran Allah Coba ulang lagi. dan kebenaran bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah utusannya. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam Jangan buram. Harus jelas. Mundurin ke atasin. Nah, kan udah muncul tuh. suatu hari Nah, Firaun jadi harus menantang jelas. Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan kehebatan dan kuasa Kamu Allah. udah, tadi Jaki. Firaun pun mendatangkan para ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Coba ada suaranya nggak? Melakukan sihir, membuka tali dan tongkat Nah, ada Firaun coba dengerin suaranya sebelah sini. atas perintah dan kuasa. Cerah. Nah, pakainya QR, ya. Itunya QR-nya. Bukunya dibukain. Nah, terus foto QR-nya. Klik. Nah, terus klik yang atas. Ya. Nanti belum. Nanti kalau ininya udah jalan, baru ada suaranya. Nah, Hudhud sang pembawa pesan. Nah, sekarang pembelajarannya sudah selesai. Coba Bawit mau tanya, tadi anak-anak belajarnya tentang materinya apa? Ya, surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu tadi di Al-Quran pada surat keberapa?
Coba ceritakan secara singkat isi kandungan surat Al-Fil. Ayo jangan jawab. Kerjain sedikit aja apa? Ih, harus berani dong. Masa gak berani nih udah ditunjuk-tunjuk mana nantinya. Lama. Agi mau bilang nggak? Ayo, iya gak apa. Ayo Nazmi apa? Surat Al-Fil itu? Ya gajah, Abram. Gajah dan pasukan gajah dan raja. Terus habis itu Raja Abraham itu siapa? Ya betul. Zaki. Siapa yang bisa bacain ayat ketiga surat Al-Fil? So, ayat ketiga. Ini sampai akhir. Alhamdulillah. Dong. Oke, lagi. Tadi dalam surat Al-Fil itu dikat aja. Oke, tadi dalam surat Al-Fil itu menceritakan salah satu nabi. Siapa nabinya? Nabi siapa yang belum lahir pada cerita Nabi Muhammad. Ya, boleh Nabila. Nah, coba hikmah apa yang ada dalam cerita Raja Abraha tadi? Hikmahnya apa? Kita nggak boleh apa? Kita harus apa? Apa coba? Nanas. Siapa yang bisa jawab? Kan itu tuh nggak boleh mencontoh siapa. Terus harus kayak gimana? Abraha itu punya sifat yang apa? Galak, bukan. Iya betul ya, sombong. Berarti kita nggak boleh sombong. Iya dong. ya dua pertanyaan nih, lagi berdua. Coba. Gampang. Nah, tadi tuh belajar itu pakai HP. Namanya apa?